Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang di depan duduk. Yang di depan duduk. Bisa dimulai. Bisa tenang. Ya. Alhamdulillah ini tidak jadi hujan. Karena hujan itu turun bukan jatuh. Kenapa? Karena yang jatuh aku ke hatimu. Ya. Aku disidang. Kiai datang, saya dimarahin. Kamu menghina agama. Menghina gimana Ki? Menghina agama gimana Ki? Ini jelas orang mabuk. Kenapa kamu ajak sholat? Bukankah kamu tahu sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Jawaban saya apa? Diterima nggak diterima bukan urusanmu, tapi urusan Tuhanku. Cangkemmu rasa melu. Betul. Ya, anak-anak kafe akhirnya dengar, bah katanya ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk nggak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami yang tiap hari mabuk? Apa jawaban saya? Benar nggak hadis itu? Benar. Tapi ingat itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Mabuk nggak mabuk tetap sholat. Kan keren mabuk kok sholat. Bahwasanya bid'ah terus berkembang di zaman salaf dahulu muncul bid'ah dan bid'ah terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Walikulli qaumin waris, dan masing-masing kaum ada ahli warisnya. Yang mewarisi ahlu sunnah ada, yang mewarisi ahlul bid'ah juga ada. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Fal bid'ah takunu fi awwaliha shibran." Bid'ah di awalnya hanyalah sejengkal, thumma takthuru fil atba'. Kemudian pengikutnya semakin parah. Semakin bertambah-tambah bid'ahnya hatta tasira adhru'an, sampai akhirnya menjadi sehasta, wa amyalan, kemudian menjadi bermil-mil, wa farasikh, dan lebih panjang lagi. Jadi bid'ah diwarisi dan semakin dikembangkan oleh para pengikut ahlul bid'ah tersebut. Kemudian juga Mujahid ya, pernah berkata, ya, Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, yabda'una murji'atan thumma yakununa qadariyatan thumma yasiruna majusan. Mereka ahlul bid'ah, sebagian mereka awal bid'ah muncul, mereka memunculkan bid'ah murji'ah. Kemudian semakin berkembang, semakin lepas kontrol, kemudian mereka mengembangkan bid'ah qadariyah. Semakin lepas kontrol, akhirnya mereka seperti bid'ahnya orang-orang Majus ya. Hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ini semua menekankan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam belajar ya, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tatkala belajar ilmu dunia, kita selektif, kita memilih mana guru yang tepat, mana yang mengajarkan fisika dengan barometer yang benar, dengan standarisasi yang benar, yang mengajar kimia dengan standar ilmu yang tepat. Kalau kita sakit, kita juga memilih-milih ya, dokter, apalagi ada spesialisnya ya, kita memilih agar tepat dalam berobat. Maka lebih utama kita selektif tatkala kita belajar agama. Ya, karena berkaitan dengan keyakinan yang akan kita bertemu Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berusaha memilah-milih, selektif dalam belajar ilmu agama, terutama dalam masalah akidah, agar dia tidak terjebak dalam akidah yang batil. Ya, sebagaimana saya katakan bahwasanya akidah-akidah bid'ah masih berkembang sampai sekarang. Yang meneruskan mazhab Jahmiyah masih banyak. Yang menggaungkan mazhab Qadariyah, Mu'tazilah masih banyak. Yang menyerukan mazhab Murji'ah juga masih banyak. Yang memperjuangkan mazhab Khawarij juga masih banyak. Apalagi kalau kita bicara yang memperjuangkan mazhab Syiah, lebih banyak lagi. Karenanya tentu kita harus memiliki standarisasi untuk bisa membedakan mana yang
di atas jalan kebenaran dan mana di atas jalan kebatilan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi saya katakan ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama saya jelaskan panjang lebar tentang kebenaran manhajus salaf, maka ini hanya sekedar kelanjutan ya. Baik, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal, tentang bagaimana ahli sunnah dalam berdalil. Ahli sunnah wal jamaah secara global, mereka menjadikan sumber pendalilan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Kemudian namanya qiyas. Qiyas ada khilaf di kalangan para ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah mengatakan qiyas juga bisa dijadikan dalil jika memenuhi persyaratan. Dan pendalilan mereka dengan 3 atau 4 hal ini, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' serta qiyas, ya bisa terfokuskan pada 3 perkara ya. Pertama, bagaimana pengagungan ahlu sunnah terhadap dalil-dalil syar'i, nusus syar'iyah, mereka benar-benar mengagungkan dalil syar'i. Yang kedua, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, mereka benar dalam memahami dalil-dalil tersebut, yaitu mengagungi atau mengagungkan nas-nas syar'i. Yang kedua, tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih selain Al-Quran, kemudian hadis yang sahih. Yang ketiga, memahami nas-nas tersebut dengan pemahaman yang benar. Inilah kesimpulan dari manhajus salaf ya. Berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Baik, adapun mengagungkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, ya maka telah diisyaratkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, ya, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan hurumat, yaitu perkara-perkara ya syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Kemudian juga Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya ayat-ayat Allah, di antaranya sabda-sabda Nabi, ya, maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain. Mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah memberi keputusan, dia punya pilihan yang lain. Tak boleh. Dia harus ridha dengan keputusan Allah. Dia harus ridha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ridha Allah sebagai Tuhannya, dia ridha Muhammad sebagai nabinya. Sebagai bukti dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dia berkata, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan." Aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Artinya aku ridha kalau ada keputusan mereka, aku akan tunduk kepada keputusan tersebut, tidak ada pilihan lain bagiku. Bahkan Allah tegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kata Allah, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu wahai Muhammad, "la yu'minun," mereka tidaklah beriman, "hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum,"
sampai mereka menjadikan engkau hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Bukan cuma itu. Mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa tidak puas, rasa mengganjal sama sekali, tidak ada. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah keputusanmu. Ini tanda seorang beriman kepada Allah dan tanda beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.